Jadi saat ini sedang heboh sekali mengenai kasus meningitis ya warga kota yang terjadi di beberapa daerah di Bali. Informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa sudah ada 38 pasien dirawat warga kota. Ini kita langsung terhubung bersama Dr. Ana Agung Ngurah Gede Dharma Yuda MK selaku Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Om Swastiastu, selamat pagi warga Kota Denpasar. Nah, ini kan lagi heboh-hebohnya nih dok terkait dengan kasus meningitis yang terjadi di beberapa kawasan di Kota Denpasar juga. Konon katanya ini 38 sudah dirawat dan 5 yang meninggal. Ini benar nggak dok? Apa hanya hoax aja? 38 itu adalah data yang Provinsi Bali, artinya seluruh kasus yang ada di Bali. Ya. Kalau data kita yang di Denpasar sampai saat ini ada 7 kasus dari bulan Januari sampai akhir April ini ada 7 kasus, tapi tidak ada yang meninggal. Oke. Jadi semua kasus itu sudah menjalani perawatan. Saat ini masih ada 1 yang dirawat di rumah sakit. Itu semua kasusnya dari rumah sakit terdiagnosisnya mengarah ke meningitis, Streptococcus atau MSS. Jadi meningitis sendiri menyerang otak kita. Gitu. Memang penyebabnya banyak. Salah satunya adalah bakteri Streptococcus ini. Ada virus juga, kemudian ada jamur juga, jadi banyak penyebabnya. Yang muncul saat ini itu adalah dominan yang terinfokan adalah Streptococcus. Nah, Streptococcus ini itu banyak berkembang biak dalam tubuh babi gitu ya. Dalam tubuh babi. Nah, sekarang khususnya pada daging-daging yang tidak diolah dengan matang. Itu sebenarnya bukan akibat makan daging babi, itu sebenarnya sih kurang tepat. Okay. Tapi mungkin adalah kalau kita mengkonsumsi daging babi yang diolah kurang matang atau kurang baik. Itu sebenarnya. Jadi misalnya masih ada komponen darah merah ya gitu tidak dimatangkan atau dagingnya itu setengah matang. Misalnya kan banyak orang buat dagingnya memang tidak terlalu matang kemudian disiram dengan air hangat entah model komo, entah itu model lawar merah. Nah, di situ yang kemungkinan akan terjadi masih adanya kuman Streptococcus yang bisa menyebabkan meningitis ini gitu loh. Jadi ini kalau pendekatan diagnosis dari rumah sakit setahu saya itu ada riwayat mengkonsumsi olahan daging babi yang mungkin tidak baik atau kurang sempurna, kurang matang, ditambah dengan ada gejala-gejala yang mengarah ke radang otak, jadi itu sudah triasnya itu sudah mendukung meningitis Streptococcus. Berarti tidak boleh makan daging babi? Tidak, bukan begitu. Tetap boleh mengkonsumsi daging babi ataupun daging-daging yang lain, yang penting diolah dengan baik. Jadi ini kan berarti mulai dari peternakannya, kemudian cara pemotongannya, kebersihannya, kemudian pengolahannya, baru dalam bentuk penyajian. Kan itu dia jadi prosesnya. Biar kita terhindar dari segala macam penyakit. Ya, apapun itu sebenarnya. Yang pertama ini kita harus lakukan tetap adalah harus menjaga daya tahan tubuh, itu yang pertama. Daya tahan tubuh kita harus dalam kondisi baik. Kemudian kedua, memilih makanan, khususnya mungkin daging babi saat ini yang lagi tren, itu harus memilih satu mungkin di tempat makannya yang betul-betul layak lah gitu ya, artinya dalam kondisi bersih. Kemudian pilihlah olahan daging babinya yang memang sudah matang, ya, yang tidak ada komponen yang masih mentah atau ya seperti komponen darah seperti itu. Kemudian jangan gampang tersebar hoax, jangan gampang termakan hoax, jadi telusuri informasi itu dengan benar. Jangan lupa cuci tangan yang bersih ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan ya dokter. Siap, terima kasih banyak. Baik, terima kasih dokter.